Halo semua. Welcome to our podcast channel White Talks everybody, bersama gua Faik, gue Hanif, Dan aku Safira. topik-topik yang seru dari setiap episodenya yang menarik. dan tentunya podcast ini membicarakan tentang apapun dengan siapapun. Stay tune terus di podcast kita. Halo semuanya dan selamat malam buat para pendengar White Talk Podcast. Nah, hari ini kita mulai siaran kembali nih. Yeay. Ya nggak sih teman-teman? Yeay, Yoi. akhirnya. Karena udah sekian lama kita udah nggak siaran, dan juga akhirnya pada saat ini kita mau siaran lagi nih gitu. Nah, sebelumnya gue juga udah lama banget nggak ketemu Faik sama Safira juga gitu. Nah, menanyain soal kabar-kabar nih. Faik gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, gue baik-baik saja. Kerjaan gue juga lancar. Alhamdulillah, doain aja lancar bisa sampai Ya. akhir tahun ya. Amin, amin, Ya. amin. Jangan lupa lah ya, Amin, itunya amin. tuh gajinya gitu kan, biayain kita gitu kan. Jangan Oh, lupa. biayain kalian. Wow. Siap. Biayain gak tuh? Biayain. Kalau Safira gimana, Sap? Alhamdulillah gue sendiri sehat-sehat dan tetap mencari pekerjaan tetap ya, lebih tepatnya. Kalau Iya. lo pribadi gimana sekarang kabar lo? Iya. Kemeja rapi Sama gue banget. juga baik. Iya, baiklah alhamdulillah gitu kan. Dan kebetulan tadi abis ada MC kondang lah gitu bisa dibilang gitu kan. Karena ya biasalah gitu kan. Terus ya udah sama sih kayak Safira, masih nyari-nyari pekerjaan lah gitu kan. Ya, tapi tetap semangat lah ya. Yoi. Yang penting jadi pengangguran yang luar biasa gitu kan. Pengacara ya, Say, pengacara. Pengangguran banyak Iya. acara. Anjir, iya bener. Iya. Jadi teman-teman semuanya juga kalau misalnya tahu bahwa kita juga sebenarnya sudah ada mulai tim baru nih di White Talk Podcast ini. Yeay, gimana? Senang gak sih kalian? Senang lah ya. Kalau gue sih secara pribadi senang lah ya. Seneng lah. Iya, senang banget akhirnya kita Parah. udah punya tim yang dimana itu sangat-sangat membantu kita yang tadinya tuh kita kesusahan, akhirnya ya sedikit meminimalisir lah agar pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya jadi bisa dikerjakan gitu. Nah, terus juga ya intinya sih punya tim baru, jadi punya teman-teman yang baru, relasi yang baru juga, dan gue juga senang bahwa ternyata mereka excited juga ya bisa kerja Betul. sama kita gitu. Iya. Benar. Seneng Semangatnya benar-benar membara banget, semangatnya parah sih. Ya, betul banget. Proud lah. Nah, pada hari ini gue pengen bahas nih soal podcast, karena kan kita udah lama nih nggak podcast ya. Jadi gue pengen bahas soal gaslighting nih gitu kan. Wow. Gaslighting dimana kalau teman-teman tahu nggak sih, ada yang tahu nggak tentang gaslighting kalian berdua? Apa tuh nih? Belum tahu ya. Soalnya Belum. gue juga udah lama banget tahu ini tentang gaslighting, yang dimana gaslighting ini sebenarnya tentang memanipulasi lah, atau memanipulatif orang-orang yang dimana secara ada yang menjadi secara korbannya itu tuh benar-benar dimanfaatkan, dalam arti kadang juga dimanipulasi dengan omongan-omongan yang nggak biasa lah intinya gitu. Terus juga tujuan gua untuk bisa ngebahas ini biar nanti teman-teman yang para pendengar juga itu bisa tahu bahwa sebenarnya gaslighting itu ada di sekitar lingkungan kita itu sendiri gitu, tanpa kita sadari bahwa itu ada gitu. Terus juga pengennya sih sebenarnya gua biar teman-teman tahu semuanya bahwa gaslighting itu juga bahaya sebenarnya. Kalau misalkan ini menjadi hal yang sepele, sebenarnya hal ini sepele tahu teman-teman, tapi memang kalau semakin lama kita diemin juga semakin lama semakin bahaya juga gitu. Kalau lu gimana, Sat? Pernah nggak sih ngerasain kayak gaslighting di sekitar lo gitu, atau memanipulatif sekitar lo gitu, Sat? Oke, karena tadi gue udah mendengar penjelasan lo secara singkat tadi. Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya hampir semua orang tuh pernah digaslighting ya, tapi mungkin ada yang nggak nyadar, atau mungkin dia ngerasa kok gue digituin, tapi tuh nggak tahu ya namanya itu tuh bahwa digaslighting gitu. Dan gue juga sebenarnya agak bingung ya,
antara gaslighting sama manipulatif atau manipulasi itu apa sih gitu loh. Sebenarnya gue masih agak-agak bingung di situ sih, Map. Tapi mungkin nanti akan bisa kita bahas lah ya, Nip ya. Tapi gue sendiri pun kayak kalau misalkan lagi di gaslighting gitu atau kayak merasa tertekan ya dari seseorang gitu, itu juga rasanya nggak enak sih, kayak jadi nyalahin diri sendiri nggak sih? Soalnya kayak kadang kita ngerasa kayak jadi ini sebenarnya gue salah banget atau gimana ya gitu. Itu sih biasanya sih yang gue rasain. Betul. Nah, kalau misalkan teman-teman gak ada yang tahu sebenarnya, terus masuk juga Safira ya tadi kan nanya tentang sebenarnya arti dari gaslighting itu sendiri itu apa gitu kan. Nah, karena gue udah men-searching dan juga telah membuat sebuah data gitu kan, sebelum ini gue udah merencanakan ini semuanya gitu loh. Jadi kalau yang gue dapet ya di Google tuh sebenarnya gaslighting itu kayak bentuk manipulasi yang terjadi dalam sebuah hubungan gitu loh, teman-teman kalau tahu. Terus juga bentuk manipulasi ini tuh merupakan kayak seseorang tuh terlihat berkuasa dan ingin mendapatkan atau mungkin mengontrol orang lain agar bisa korbannya itu tidak yakin dengan dirinya sendiri gitu loh. Nah, terus juga di korban ini tuh juga punya perasaan ragu, terus akhirnya jadi menanyakan diri sendiri gitu, atau mungkin melemahkan dirinya sendiri bahwa ini tuh gak sesuai realitanya gitu. Terus juga korban pun akhirnya merasa cemas atau mungkin kayak menanyakan diri sebenarnya gue tuh benar apa enggak sih gitu kan. Terus kayak jadinya nyalain diri sendiri, padahal dirinya dialah yang benar gitu, bukan si pelakunya itu sendiri yang benar gitu. Jadi ketika pelaku memanipulasi ke korbannya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin dengan perkataan-perkataan yang memanipulasi bahwa dianya yang salah padahal dia yang benar, jadi itulah yang terjadi gitu di lingkungan sekitar kita gitu. Mungkin dari yang gua rangkum dari Google sih seperti itu tentang gaslighting gitu. Terus juga pelakunya itu bisa disebut dengan gaslighter sih sebenarnya gitu. Itu sih gitu. Tapi kalau misalkan ciri-cirinya gitu loh nih, kayak maksud gue lebih kayak spesifik tuh biasanya ciri-ciri gaslighting tuh gimana sih? Entah sikapnya atau tipikal orang yang gaslighting, kayak kadang-kadang kita suka kayak aduh kayak ada apa ya, alarm gitu nggak sih, kayak aduh ini udah mulai ini kayak udah kelihatan nih ini gaslighting nih. Soalnya gue sendiri pun kadang kayak suzon ya gue kadang ngerasa kayak gimana ya, sebenarnya diri kita tuh selalu punya apa sih namanya, defense ya, kayak oh ini tuh sebenarnya dia udah mulai nih ke gue, oh ini sebenarnya dia tuh udah ciri-cirinya nih gitu. Kayak bener nggak sih gitu loh, gue butuh spesifik ciri-cirinya sih sebenarnya orang yang kayak gaslighting tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Yang gue tangkep ya dari tentang gaslighting itu sendiri, ciri-cirinya tuh ya biasanya tuh orang-orang yang kepribadiannya tuh narsistik gitu loh, yang narsistik yang sama diri mereka sendiri gitu. Terus juga mereka tuh pengen merasa bahwa pelakunya itu atau mungkin pelakunya gaslighting itu merasa paling penting bagi orang lain, atau mungkin menuntut banyak orang atau banyak korban untuk merasa bahwa si pelaku ini adalah orang yang penting gitu. Terus juga biasanya tuh mereka tuh pelaku ini biasanya orang-orang yang nggak pernah merasa diperhatikan, atau mungkin orang-orang yang jarang banget dipuji, atau mungkin dianggap benar, atau mungkin merasa kayaknya gue pengen dapat atensi gitu dari para orang-orang yang lain di sekitarnya. Maka dari itu menurut gue ciri-cirinya itu mereka tuh dipandang sebagai yang punyai masa depannya sendiri gitu loh, punya pemikiran yang mereka sendiri gitu. Akhirnya mereka mau memanipulasi para korbannya untuk bahwa gue yang paling penting di sini gitu, padahal sebenarnya nggak sama sekali gitu. Nah, biasanya ada beberapa kalimat-kalimat yang kalau kalian tahu ya, biasanya ini juga kalimatnya suka ada terdengar gitu. Kalau kalian tahu nih ya, Ik sama Safira gitu, biasanya kayak ya elah cuma bercanda kali gitu aja baper gitu kan, biasanya kayak gitu tuh. Iya kan, biasanya kayak gitu. Terus atau mungkin kayak bener. Biasanya kayak gitu. Terus atau mungkin yang kayak mungkin bagi lu itu kayak gitu, cuma gue tuh nggak pernah ngelakuin kayak gitu kayak ya udah, maksudnya gue mungkin buat lu gue kayak gitu, cuma gue sebenarnya nggak kayak gitu kok gitu, kayak membalikan fakta loh jadinya gitu, padahal faktanya ya itu gitu. Atau mungkin kalau misalkan yang terakhir tuh kayak sebenarnya tuh yang salah tuh lu bukan gue gitu, kayak ngerti nggak sih, kayak ketika gue bilang lu yang salah tapi dia bilang enggak gue nggak salah, lu yang salah gitu kan. Jadi kayak membalikan fakta, playing victim gitu, padahal faktanya adalah ya lu yang salah gitu. Jadi
itulah yang mempengaruhi pikiran-pikiran para korban itu sendiri, yang biasanya akan dipermainkan kata-katanya gitu. Dan itu sering banget terjadi sih di lingkungan kita sendiri gitu. Nah, gue juga pengen nanya nih sama Pak Ik lah ya gitu kan. Pernah nggak sih Ik ada di situasi atau pengalaman secara pribadi lo gitu yang bikin lu ada di kondisi gaslighting, atau mungkin lu pernah menjadi pelakunya gitu? Sebenarnya gue lebih banyak jadi korban gaslighting sih daripada pelakunya, karena Oh ya. jujur aja kadang di keluarga sendiri gitu kan, terus teman-teman. Sebenarnya sekarang ini tuh kayak lagi ngerasa di keluarga sendiri sih kalau gue jujur ya, kayak adalah keluarga, bagian dari keluarga gue tuh kayak ini gue secara garis besar aja ya, jadi Iya. kesana tuh kayak paling tahu, kayak so tahu, tapi dampak ke guanya tuh cuma buat nakut-nakutin doang gitu. Padahal tuh setelah gua klarifikasi ke orang lain, kayak gua nanya ke orang lain, ini bener gak sih kayak gini, ternyata enggak gitu. Jadi tapi tetap bagian dari keluarga gue ini tuh kayak tetap kekeh gitu loh, kayak kamu mah susah dikasih tahu gini gitu sih. Itu juga termasuk apa ya, gaslighting juga kan ya, kayak gitu kan. Kayak Tapi lu sadar nggak sih, maksudnya emang lu bener-bener yang salah, atau memang secara pribadi orang tua lu ya emang pengen nyalain lu aja gitu, atau gimana? Orang tua tuh disebut. Enggak. Jadi sebenarnya tuh begini, enggak gue yang salah sih. Jadi emang, jadi Tani udah ngomong ya orang tua ya. Jadi ketahuan kan orang tua gue. Ya udah. Kalau ya but dari awal. Iya, salahnya but nih. Iya, gimana sih? Iya, aduh nggak briefing dulu ya kita. Maksudnya ceritain aja lah yang mungkin sekiranya gimana gitu loh. Sebenarnya kadang-kadang ini sih ada sisi guanya yang salah, tapi untuk bukan beberapa sih kasus ini orang tua gue yang salah gitu. Iya. Benar. Jadi intinya sebenarnya memang kadang orang tua juga bisa salah lah ya, nggak melulu anaknya mulu yang salah gitu kan ya. Bisa. Karena kita sebagai anak juga sebenarnya pengen nyalain orang tua, tapi nggak bisa gitu aja sih intinya. Iya nggak bisa. Asian parents, Asian parents. Susah. Nggak bisa disalahin. Sulit. Tapi lu gimana, pernah nggak berada di kondisi gaslighting? Karena kan Safira udah pacaran nih, punya hubungan lah, punya relationship. Mungkin dalam suatu hubungan lo gitu, pernah nggak sih lo ada di kondisi gaslighting gitu? Kalau misalkan sama pacar sih, maksudnya pacar sekarang sih, yang gue ingat sih enggak ya, atau mungkin gue nggak nyadar. Tapi kalau di mantan, ada di mantan. Terus kayak di pertemanan sih, sebenarnya gue paling sering itu di pertemanan sih, di gaslighting. Itu sering banget. Maksudnya temen gue juga banyak cowok ya, cewek ya, pokoknya gitu ya, berupa-rupa lah gitu misalkan temen gue. Nah di situ tuh kadang gue ngerasa kalau gue ada di gaslighting, gue udah kayak, karena nih gini, kalau menurut gue tuh cirinya kita ketahuan di gaslighting tuh kayak kita ngerasa kayak nih, kayak di hati tuh di kayak dek gitu nggak sih, kayak dek nyesek gitu, saya tiba-tiba kayak hah betul, kok gini sih. Terus kan pasti ekspresi kita kayak hah gitu kan, beda gitu, kayak hah gitu kan. Terus dia ngomong gini, ya elah bercanda kali, kayak jadi tuh gue jadi ngerasa kata bercanda tuh untuk menutupi kesalahannya dia gitu nggak sih, kan manipulatif ya kan. Kalau gue pribadi biasanya di temen, terus misalkan nih apa ya, kayak di forum gitu loh, lo tau gak sih kadang-kadang cewek tuh suka yang kayak sebenarnya hal menurut gue sih sepele ya, halnya tuh kayak sepele, tapi kayak nanti satu orang misalnya nih kayak segengnya bertujuh gitu contoh, terus nanti kayak enamnya nih bisa kayak musuhin nih orang sendiri gitu. Biasanya gue sih pernah di gaslightingnya kayak gitu sih. Jadi kayak mereka tuh sengaja menyudutkan gue, jadi kayak mereka kan kayak jadinya 6 lawan 1 gitu loh. Kalau gue sih ngerasanya di situ ya, kayak gitu misalkan contoh kayak gitu sih. Yes. Tapi biasanya kan kalau biasanya emang bener sih, maksudnya kalau dalam lingkungan pertemanan atau mungkin cewek-cewek ya, situasinya memang kadang suka gitu ya, maksudnya kayak kadang gitu doang lu, gue maksudnya kayak tiba-tiba gitu aja baper gitu kan atau gimana. Tapi lu pernah nggak sih merasa bahwa
itu tuh salah dan akhirnya lu ngomong gitu loh. Pernah nggak sih, atau lu cuma diem aja akhirnya? Gue nggak pernah ngomong sih. Maksudnya kalau ke temen gue jarang ngomong karena gue males ribet ya, apalagi temennya maksudnya mau temen cewek mau temen cowok gitu, gue biasa lebih langsung ngejauh aja sih, kayak langsung enggak deh, nggak mau gitu, kayak gue males gitu, karena menurut gue tuh butuh effort loh untuk menjelaskan. Tapi kalau misalkan ke cowok, misalkan ya ke pacar, gue biasanya ngomong, karena kan biasanya kalau ke pacar tuh tujuannya ke depan gitu ya, maksudnya kayak kalau gue kan karena tim bucin ya, jadi kayak gue mikirnya kan ke depan, jadi gue biasanya ngasih tahu kayak gue nggak suka digituin. Tapi kalau temen biasanya gue sekali dua kali oke, lama-lama gue langsung out aja, gue langsung ngejauh aja, biasanya gue gitu sih tipikalnya. Iya benar. Berarti memang sebenarnya gue juga berpikir bahwa apa ya, ada beberapa tahapan gitu loh. Ada beberapa tahapan yang buat para pelaku ini tuh bisa buat mempengaruhi para korbannya gitu. Ada beberapa tahapan. Kalau nggak salah itu ada 3 tahapan gitu. Nah, tahapan pertama itu adalah ketika pelaku mengatakan kalimat-kalimat yang konyol atau mungkin mengejek korban, seperti kayak gitu aja lu baper gitu kan. Tapi korbannya itu nggak akan tetap maksudnya nggak langsung meladeni atau mungkin berdebat dengan dia gitu, tapi dia cuma kayak diem tanpa ada resolusinya, tanpa ada solusinya. Terus juga masing-masing akan memegang keyakinannya itu sendiri. Jadi kayak antara pelaku sama korban tuh kayak ya udah, ketika pelaku ngomong seperti itu, korbannya ya udah gue diem dulu gitu, kayak kok gini sih gitu kan, kayak masa bahwa ini tuh nggak benar gitu kan. Nah, tahap kedua adalah kayak akhirnya korban mulai mempertimbangkan atau mungkin melihat dari sudut pandang pelaku bahwa sebenarnya kita udah susah payah untuk ngasih tahu ke pelaku, kayaknya susah deh untuk ngasih tahu kalau sebenarnya itu salah, kayak gini salah, sebenarnya omongan itu salah. Tapi kecemasan dari korban ini akhirnya akan perlahan mulai memasuki dirinya sendiri gitu loh, kayak aduh ini salah nih, nggak bener nih kayak gini gitu kan. Jadinya kayak aduh susah nih ngomongnya gitu kan, padahal ini sebenarnya salah, cuma kayak mau ngasih tahu tapi ntar gue digituin lagi gitu kan ya. Benar. Jadi kayak trauma nggak sih, jadi kayak trauma gitu loh. Iya, kayak terus lanjut. Iya betul. Sebenarnya gaslighting itu bukan nggak jauh ya, kayak beda-beda tipis kayak bullying ya. Iya betul sih, jadi bukan ya mungkin itu tahap awal mau ngebullying mungkin. Betul. Gitu. Betul. Tahap awal untuk ngebullying dan sebagainya gitu. Terus juga tahap terakhirnya adalah ketika udah korban merasa cemas, akhirnya kayak terluka secara mental gitu kan, akhirnya melanjutkan untuk berdebat akhirnya gitu. Berdebat kayak udah capek nih, gue masih diginiin mulu gitu kan. Ya udah akhirnya debat, sebenarnya yang salah tuh siapa sih, lo atau gua gitu kan. Terus akhirnya pendapat dari si pelaku ini sendiri terlihat nggak normal sebenarnya, kayak enggak kok gue yang bener, lo yang salah gitu kan, dan semacamnya. Terus akhirnya korbannya akhirnya kayak meyakinkan bahwa si pelaku lah yang akan salah gitu, dan akhirnya dari keduanya tuh nggak ada yang bener, nggak ada yang mau ngalah gitu, nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya pelaku tuh akan tetap mempengaruhi kita dan akan tetap memanipulasi perkataan-perkataannya itu sendiri gitu. Dan akhirnya si korban pun ya udah deh, gue yang ngalah. Akhirnya kebanyakan sih korban yang akan ngalah. Pasti. Gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman juga ya, maksudnya gue pun juga pernah dalam kondisi yang seperti, atau mungkin di kondisi lingkungan pertemanan yang sebenarnya ini nggak baik gitu omong-omongannya gitu. Kayak sebenarnya bisa loh untuk ngomong lu secara pribadi gitu kan, kayak gue ngomong kayak gitulah gitu, maksudnya jangan memanipulasi omongan gue. Sebenarnya kayak ini nih omongan nggak bener nih gitu kan, tapi gue kayak diem aja, ya udah deh gitu. Jadi kayak gitu sih intinya, kita kebanyakan memang akan diem sih, jadi nggak secara langsung kita ngomong di depan orang gitu. Iya Gitu sih. Gue juga sedang mengalami tahap-tahap itu. Iya. Jadi emang apalagi kalau misalkan di kantor kan pasti banyak banget kan, maksudnya tipe-tipe atau mungkin orang-orang yang ngeselin juga, ya nggak sih kalau di kantor? Bener banyak. Kalau yang gue rasain ya saat ini, gue jujur banyak orang-orang yang di sekitar gue tuh mungkin sebenarnya dia udah kenal gue juga, tapi mungkin yang mereka tangkap mengenai gue itu berbeda, sehingga perlakuan mereka entah gimana caranya tuh kayak membuat gue tuh selalu merasa salah. Mungkin ya karena kerasa aja gitu loh ketika lu gak nyaman atas lingkungan lu karena
orang-orang yang benar-benar gak suka sama lu, terus akhirnya mereka membuat lu apapun yang lu lakukan tuh lu salah gitu. Itu benar-benar Iya. kerasa banget sih. Jadi kayak serba salah aja gitu yang gue lakukan gitu. Ya, betul. Jadi susah sih ya jadinya ya. Hmm. Kayak mau menghindar dari situnya tuh susah, benar-benar. Tapi Iya. menurut kalian gimana nih buat mungkin ini juga gue juga pengen nanya gitu sama kalian berdua. Biasanya ketika kalian sudah ada di situasi yang gaslighting ini, gimana sih caranya untuk menghindari diri untuk gue nggak, daripada gue kayak gini gue langsung cabut aja lah gitu. Gimana sih caranya meminimalisirnya? Kalau dari lu gimana Sal, kira-kira? Kalau gue pertama mungkin kayak kita bisa ngelihat dulu kali ya, kayak ini tuh masalahnya di mana. Iya. Kayak bahasa apa ya, mungkin bahasa bakunya tuh mengidentifikasikan, kayak kita telaah gitu loh, maksudnya menelaah ini tuh sebenarnya tuh salahnya di mana sih, kayak bener salah gue apa salah dia. Karena kalau misalkan kita tahu salahnya di mana, jadi kita tahu nih kalau misalkan emang kita yang salah kan gak digaslighting dong. Yep. Tadi emang teman kita ngasih tahu kita, tapi kalau ternyata salahnya di dia, kalau playing victim, jadi lo bisa menandakan di situ. Iya. Terus yang kedua, karena lo udah tahu, oh oke, ini tandanya gue yang bener dia yang salah, jadi lo harus tahu nih siapa nih yang bener dan salah. Habis itu lo cari tahu nih sebenarnya teman kita tuh bisa gituin kita kenapa. Oh, apa karena dia bawa buntut, atau karena dia memang orangnya vokal aja, atau emang orangnya jahat aja gitu. Jadi kita harus lihat sih kayak kenapa nih orang bisa giniin ke gue. Oh, atau gue yang selama ini terlalu baik, atau mungkin sama ini gue yang terlalu apa ya, nggak enakan, jadi dia bisa enaknya sama gue. Kita juga harus introspeksi diri sih di dalam sisi itu jadinya. Terus abis itu juga bisa apa ya, bahasanya bukan latihan mental sih, tapi kayak latihan mental tuh maksud gue kayak lebih apa ya, Kuat-kuatin lah. kayak iya dikuat-kuatin. Terus kayak gue sih, kalau gue pribadi pun latihan mental gue adalah ketika ya udah gue tahu ini nggak baik buat gue mendingan menjauh tanpa ribut gitu. Kayak gue kalau misalkan ada orang yang mau argumen, kalau gue lebih baik udahlah gue pergi aja, karena menurut gue itu udah nggak bisa ditolong. Kalau apalagi ini temennya misalkan gak deket-deket amat gitu ya, kayak menurut gue tuh menghabiskan baik energi gue. Terus juga mendingan ya, makanya terus itu juga bisa gini, kadang mungkin ada orang yang ngerasa aduh gue kalau kayak gitu kayak kalah ya. Tapi menurut gue untuk hal kayak gitu lu mendingan kalah daripada lu ngapain apa ya, urat-uratan, ngegas-ngegasan, ujung-ujungnya nggak satisfying juga di diri lu. Karena mereka tuh juga pasti akan tetap ngerasa dia tuh bener aja. Mendingan kita yang tahu, yang bahasa apa ya, yang waras ngalah. Nah mending kayak gitu, mendingan kayak gitu, nggak selalu ngalah dan kalah itu tuh buruk kok. Tapi untuk di hal kayak gini itu tuh baik, mendingan ya udah biarin aja gitu. Kayak kadang gue juga ngerasa kayak udahlah orang-orang kayak gitu tuh emang udah susah untuk berkembang maju gitu. Mendingan udahlah ngalah aja lah, males kan. Sama kita juga harus tahu gue tuh gak berhak digituin, karena gue tuh juga punya kualitas diri yang apa ya, gue tuh gak bego-bego amat. Misal gue juga gak, maksudnya di semua orang itu pasti selalu punya kelebihan, ya gak sih? Setuju. Ya pasti kan kalau kita di gaslighting tuh pasti dia apa ya, menyudutkan kita ya dari kekurangan kita, entah karena kita cengeng atau mungkin karena kita kurang pintar, kurang cantik. Karena kan maksudnya gaslighting ini banyak lah case-nya, nggak maksudnya bisa juga kan di dunia pekerjaan atau di mana. Nah kita tuh juga harus tahu kualitas kita tuh nggak boleh diinjek-injek. Semua orang tuh nggak ada yang berhak injek-injek kita kayak gitu. Sama menurut gue juga untuk healingnya dari maksudnya biar kayak pasti kan kalau kayak gitu kan emosi kita meledak ya, maksudnya kayak nggak terima lah ya digituin. Itu tuh mungkin salah satunya lo bisa ngejurnaling gitu sih, misalnya nulis atau misalkan lo ngobrol sama sahabat lo, pacar lo, atau mungkin orang tua lo, atau mungkin kalau lo sudah butuh pertolongan profesional ya lo bisa ke psikolog atau ke psikiater. Menurut gue kayak gitu, karena efek dominonya gitu, efek kedepannya adalah lu akan merasa kenapa lo akan selalu menanyakan kenapa selalu gue yang digituin, kenapa selalu gue yang kena, kayak gitu sih dari gue ya. Maksudnya untuk si bukan tips and trick, tapi kayak ya pokoknya kira-kira deh gitu. Karena kita juga harus melindungi diri kita sendiri sih dari orang-orang yang kayak gitu. Menurut gue itu sih. Iya. Karena sebenarnya iya tadi memang ini tuh sebenarnya sepele ya, tapi kalau misalkan lama-kelamaan seperti ini juga bahaya gitu. Iya. Iya, benar. Benar. Gitu.
Kalau dari lu gimana? Biasanya lu ngindarin dari gaslighting itu biasanya kayak gimana? Sebenarnya tadi yang kata-kata terakhir dari Safira tuh cukup menceritakan gue juga ya, keadaan gue mungkin sekarang. Tapi kalau gue bukannya pengen ngasih tips and trick yang gimana, karena gue cuma pengen sharing aja sih. Yang gue lakukan adalah ketika gue ngerasa digaslighting sama beberapa orang, mungkin ya, let's say beberapa orang, lu cari aja teman-teman lu yang bener-bener apa ya, satu pemikiran sama lu, satu pokoknya intinya yang baik sama lu, yang bisa ngerti lu, yang paham nih kalau lu ada Objektif. keresahan atau apa, dia tanpa lu ngasih tahu dia paham gitu, kayak ada apa sih gitu loh, ada apa sih gue ini nih. Karena jujur ya, gue di lingkungan gue sekarang memang walaupun bisa gitu, kayak bukan ketinggalan sih, kayak emang cuma sedikit banget gitu kan, tapi kayak berkualitas saya gitu. Orang-orang yang gue percaya ini tuh kayak benar-benar tertarik buat berteman sama gue, terus tertarik pengen ada apa sih ini, coba curhat dong sama gue gini-gini, dan orang itu bisa dipercaya gitu loh. Nggak yang sembarang cuma pengen ayo dong curhat sama gue, tapi ntar di belakangnya brengsek gitu, enggak gitu. Karena sebanyaknya orang yang bakal benci lu, pasti ada deh 1-2 orang yang bener-bener apa ya, peduli sama lu gitu, yang care sama lu, itu ada aja sih gitu. Percaya aja deh. Boleh banget. Sama mau nambahin boleh nggak sih gue satu hal? Boleh ya. Oke, jadi gini, pasti dari banyaknya temen lo kadang suka nggak nyadar tahu kalau misalkan kita tuh sebenarnya punya temen yang super peduli sama kita sebenarnya. Iya. Gue juga gue suka kayak gitu, tapi untungnya nih sekarang gue ketemu lah satu orang menurut gue yang bener-bener care sama gue, tapi itu gue sama dia tuh selalu punya space di pertemanan, jadi nggak terlalu intensif kayak gitu. Nah gue tuh sempet nih digaslighting sama temen gue. Jadi misalkan kayak pertemanan kita kan circle-nya suka ada circle sekolah mana atau circle tongkrongan mana kayak gitu kan. Gue cerita lah nih ke dia kayak gue mau nanya deh, kok temen gue kayak gini ya. Nah untung gue tuh cepet-cepet nanya ke dia. Kenapa? Karena ternyata dia menyadarkan gue kayak lo bakal digaslighting nih. Dia udah ngomong lo tuh di forumin tuh buat digaslighting nih gitu. Dia tuh ngomong. Nah di situ lah gue menyadari, oh iya ternyata kalau kita kayak gitu. Karena gue jujur sebelum gue ngomong sama dia tuh gue kepikiran setiap malam kayak, aduh emang gue salah apa ya, kok kenapa sih kok sikapnya kayak gitu ke gue, sedangkan menurut gue tuh gue baik-baik aja kok. Kayak maksudnya kalau gue selalu, maksudnya kayak sama mereka gue selalu mikir kayak gue nggak pernah melakukan hal fatal, kayak kenapa sih semuanya kayak gitu ke gue gitu loh. Maksudnya si satu circle ini kayak kenapa gitu, maksud gue. Akhirnya gue cerita sama temen gue dan dia ngasih tahu itulah gitu. Karena kan semua pertemanan kan nggak ada yang mau kita seneng juga. Misalnya ketika kita itu naik ya atau kita bertumbuh, pasti itu teman orang-orang di belakang kita tuh banyak yang mau narik kita untuk turun. Iya, itu sih. Iya, misalkan kayak kita ngerasa nih, gila ya, kualitas diri gue pelan-pelan naik nih, misalkan lebih dapet comfort zone kita lebih percaya diri, atau misalkan kita membuat terobosan baru yang mungkin orang anggapnya kayak lu nggak ngapa-ngapain tapi di sosmed kelihatannya gini. Itu tuh banyak orang yang nggak suka sebenarnya, cuma mereka berkedok kayak baik-baik aja gitu. Nah mungkin salah satunya itu juga bisa, dia udah tahu kita tuh udah ini orang maju sendiri nih misalkan kayak gitu. Jadi dia kayak kepiting kalau ada temennya itu ditarik lagi gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau gue sendiri sih ya, kalau gue memang udah terbiasa di gaslighting ya, mungkin gaslighting bully gitu ya kan, bisa dibully tapi kan sebelumnya di gaslighting dulu gitu kan, maksud gue. Jadi itu tuh kayak udah ngebentuk gue sih, kayak ngebentuk gue, udah gue berlaku apa yang gue ingin lakukan. Gue nggak peduli orang mau benci gue kayak gimana, mau nggak suka gue kayak gimana, ya gue yang tahu diri gue sendiri. Dan gue percaya orang-orang di luar sana, mungkin termasuk kalian, termasuk beberapa teman gue juga di luar lingkungan, ya you know lah, lingkungan itu ada juga gitu yang peduli gue. Jadi itu lama-lama bakal ngebentuk kalian juga sih, bakal kalian tahu mau kalian apa gitu loh, kayak kalian lebih paham diri kalian sendiri sih.
Iya. gitu. Jadi kayak misalkan memang kadang suka ada teman-teman yang lebih mengerti kita ya sebenarnya ya. Iya. Iya, maksudnya tahu lah mana yang salah, mana juga yang benar gitu kan. Iya. Jadi udah ngasih tahu nih sebenarnya lu tuh kayak gini. Udahlah, jangan kayak gitu Iya. gitu kan. Ya, tapi kadang juga sebenarnya diri kita juga suka memaksa bahwa enggak kok ini benar gitu kan. Akhirnya gaslighting ya enggak sih jadi? Iya. Ke diri Iya. sendiri ya, jadi ke diri sendiri. Iya. Banyak faktor ya. Makanya ya banyak faktor juga sih memang apa namanya untuk melakukan maksudnya terhindar dari gaslighting itu sendiri gitu. Nah, kita kan udah ngomong nih soal gaslighting, terus juga udah dikasih tahu juga nih dari beberapa pengalaman dari Pak Ik juga, dari Safira juga gitu kan. Terus juga kalau gue simpulkan bahwa sebenarnya gaslighting ini memang hal-hal yang memang sebenarnya nggak bisa dianggap remeh gitu kan, nggak bisa dianggap remeh karena memang ini terjadi di dalam lingkungan sekitar kita gitu, tanpa kita sadari gitu bahwa ada omongan-omongan atau mungkin perkataan-perkataan dari sang pelaku yang membuat kita akhirnya sadar bahwa ini tuh sebenarnya nggak benar gitu kan. Jadinya kita sebagai korban gitu kan merasa oh iya juga ya gitu. Jadi kayak nganggapnya oh ya dia yang bener deh gitu, gue yang salah gitu kan jadinya. Terus juga jadinya kita sebagai korban ya udah deh gue ngikutin lu aja. Akhirnya jadi kayak ngikut aja gitu, ngikutin apa yang dia katakan padahal itu enggak sepenuhnya benar juga gitu kan. Jadi ngikut aja terus. Terus juga menurut gue memang kita juga harus pilih-pilih teman juga enggak sih? Banget. Ya, benar. Banget lah. Pilih-pilih teman juga, siapa yang benar-benar teman, siapa yang benar-benar bukan teman gitu kan. Jadi kita harus sadari lah bahwa kita harus apa ya, maksudnya kayak membuat bahwa diri kita tuh sebenarnya layak di lingkungan yang seperti apa gitu. Betul. Karena buat gue kayaknya diri kita tuh mencerminkan lingkungan kita, lingkungan kita sekitar gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kita orangnya yang baik, kita juga pasti dapatnya yang baik gitu. Tapi kalau misalkan kalian dapatnya di lingkungan yang sebenarnya kurang baik, ya alangkah lebih baiknya sepertinya mulai menjauh lah perlahan-lahan, tapi enggak sepenuhnya langsung menjauh secara langsung gitu, enggak. Iya benar. Secara pelan-pelan aja lah gitu kan. Nah, kalau dari Faik nih, gue juga pengen karena ini kan juga udah mau di akhir lah acara gitu kan podcast ini, karena gue juga tahu lah bahwa ini gaslighting memang hal yang penting dan juga harus dibahas gitu. Kalau dari Faik sendiri gimana nih? Kira-kira ada tips nggak sih buat teman-teman semuanya gitu, atau mungkin ada beberapa kalimat yang seharusnya bikin kita tersadar bahwa gaslighting itu bukanlah hal yang benar gitu? Sebenarnya tadi kalau gue mau ini dulu sih, bukan koreksi ya, tapi kayak nge-highlight kata-kata lo tadi memilih teman itu ya. Sebenarnya bukan memilih dalam artian selektif kayak menentukan kriteria teman kita harus gimana, enggak. Kalau menurut gue ya pribadi, karena pengalaman gue tuh ya nanti bakal kesortir sendiri, bukan kita yang milih kita pengen berteman sama siapa, tapi kayak bakal kelihatan aja gitu, kayak ini orang yang bisa gue percaya, ini orang yang bisa gue percaya juga. Jadi ntar bakal muncul sendiri gitu sih, bukan dalam artian kita pemilih ya menurut gue. Nah mungkin untuk para pelaku gaslighting ya, ini sih sebenarnya kalau gue lihat ya di kasus gue, contohnya tuh orang-orang yang nggak bisa lepas dari zona nyamannya dia. Terus yang kedua itu orang-orang yang masih jokesnya tuh inside jokes, terus intinya masih gak lepas dari lingkungan itulah. Nah maksud gue sih gak mau gue nggak pengen gue susah lagi ngeluarin kata-katanya, ya itulah pokoknya dah. Cobalah buat kalian para pelaku gaslighting itu lebih open gitu loh pemikiran kalian, kalau semua orang tuh nggak sama kayak kalian gitu loh. Banyak orang di luar sana tuh yang punya kesibukan masing-masing, yang punya latar belakang berbeda dari kalian juga, yang nggak bisa kalian mentang-mentang dia di luar
inner circle kalian, terus kalian tuh kayak ngasingin mereka, kayak apalagi ya, kayak gak nganggap mereka atau memperlakukan jelek mereka, itu nggak banget gitu. Nah buat para Yep. korban ya, eh, kalian sih bisa lebih sabar aja kali ya. Lebih sabar ya, emang apaan? Maksud gue lebih kuat-kuat aja lah gitu loh. Lebih kuat-kuat aja buat ngadepin orang-orang kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang bisa kalian petik gitu loh. Kayak lama-lama itu bakal ngebentuk mental kalian juga gitu. Kayak gue sekarang ya, jujur ya, gue banyak dibenci orang. Gue ngerasa itu kayak apapun yang gue lakukan tuh salah. Kayak gue berteman aja tuh gue salah gitu loh. Tapi lama-lama tuh lu mikir hal-hal jelek tentang lu di pikiran orang, yang dimana tuh orang nggak peduli juga. Orang nggak peduli juga. Mereka mikirin itu ke lu tuh kayak dampak ke lu tuh nggak peduli. Jadi buat apa lu mikirin juga? Lu do what makes you happy aja sih. Whatever it takes gitu loh. Ada kok orang yang mau peduli sama lu, ada kok orang yang care sama lu, masih ada orang yang mau dengerin cerita-cerita lu, keresahan lu, yang mau dibagi kesenangannya bersama lu. Pokoknya banyak dah orang-orang, bukan banyak, masih ada. Gak apa-apa sedikit, tapi yang penting berkualitas. Itu sih. Itu aja, mungkin bisa lu persingkat lagi aja sih, Dip. Mas. Karena ini bener dari hati banget kayaknya. Ya, karena memang sebenarnya Faik juga di sini tuh ajang curhat untuk dia sebenarnya merasa tersakiti dalam lingkungan kantornya, ya nggak sih? Jangan diperjelas, gua ya ngomong ya kan ada yang kantor. tahu kantornya di mana, nggak tahu. Iya, betul. Gua nggak tahu kantornya dia di mana. Oh iya. Gue juga, gue secara pribadi pun nggak tahu juga Saf. Gitu. Tapi kalau menurut Safira gimana nih, Saf? Menurut lu gimana? Maksudnya mungkin ada nggak sih kayak misalkan cara-cara atau mungkin untuk ngasih tahu lah ke orang atau mungkin ke pelakunya untuk jangan kayak gitu mulu lah gitu kan? Lu kan secara yang gue lihat kan memang kan lu orangnya frontal banget gitu. Okay. Biasanya suka ngomongin kayak gimana sih biar enak gitu ngomongnya secara baik-baik gitu ke pelaku atau gimana? Kalau ke pelaku gue jarang sih ngomong kayak lu tuh gak kayak gimana ya, kayak bukan ngajarin ya, kayak kadang tuh gue tuh sebenarnya sejujurnya ya, gue tuh nggak suka membuang energi gue untuk ke orang yang menurut gue merugikan gue, kecuali memang itu tuh orang yang di hidup gue tuh kayak dia penting gitu. Tapi kalau gue sendiri, kalau gue pribadi, gue biarin aja sih dia kayak gitu. Pasti gue biasanya cuman kayak sebenarnya gue tersinggung tahu lo kayak gitu. Jadi kan misalkan nih dia gaslighting kita, gue tuh tipikal yang ngebalikin langsung. Jadi kayak gue kayak jadi dendam sama dia, jadi kayak langsung gue bales kayak bacot lu, kayak halo gede ngomong lu gitu, kayak jadi kita ngelawan sih. Kalau gue sih caranya gue ngelawan, jadi kayak ngasih tahu bahwa gue juga berani ya sama lu jangan gituin gue, kayak gue tuh nggak sembarangan. Misalnya biasanya gue kayak gitu sih. Tapi dari situ mungkin orang juga ngeh kali ya, kayak oh dia marah, karena biasanya orang yang gaslighting nganggapnya kita tuh bakal diem dan iya aja. Dan gue biasanya juga kayak gitu, lu bales aja. Pasti kalau kita marah dia bales lagi kayak gini, wah iya gitu aja marah-marah dia, pasti kita digituin. Gue pernah, kan gue memang punya gue memang gak gampang ya percaya sama orang. Dan gue tuh waktu itu posisinya gue tuh suka gue tuh suka nggak percaya sama orang kalau orang tuh minjem barang gue, misalnya kayak pulpen dipinjem, terus gue suka kayak nanti balikin ya, jangan lupa balikin ya, karena gue kebiasaan orang-orang tuh nggak balikin barangnya ke gue. Tapi kalau gue percaya sama orang itu karena gue tahu dia tanggung jawab, pasti gue kayak nanti jangan lupa balikin ya, sekali aja. Tapi kalau misalkan orang-orang yang selalu sama ini menyepelekan gue, pasti gue berkali-kali tuh nanti dia balasnya gini. Gue ada tuh waktu itu salah satu ngomong gini, ya elah insecure banget sih lu, takut banget masa ngomongnya kayak gitu apa banget. Nah itu gue berasa banget tuh gue di gaslighting, dan itu tuh posisinya tuh rame banyak orang. Itu kan sebenarnya kayak gue dipermalukan gak sih, itu gue diemin aja kalau kayak gitu. Tapi kalau menurut gue lebih punya tips untuk orang yang di gaslighting sih sebenarnya. Tips gue adalah, gue sih nggak bisa, karena gue tuh nggak memperdulikan pelaku, kayak udahlah biarin aja dia makin dablek aja, kita aja nih yang waras aja deh, yang makin berkembang. Bahasa gitu. Kalau gue pribadi adalah tips gue adalah
please untuk anak-anak muda nih, biasanya anak-anak muda lah ya, yang apalagi yang mungkin masih teman-teman pendengar yang masih SMA atau masih kuliah, yang masih emosinya belum stabil, please kalian jangan takut kehilangan teman. Tenang guys, tenang, teman itu bisa dicari di mana aja. Karena ketika kalian nih misalkan, karena gue tahu sih banyak mungkin anak-anak muda demi gak kehilangan circle itu, sebenarnya circle-nya juga nggak banyak nggak banyak apa sih bahasanya, gak banyak ngasih kita hiburan juga, cuman kayak ya mungkin ngumpul-ngumpul aja. Tapi karena kita suka kayak aduh takut deh kalau misalkan keluar dari situ. Sebenarnya gue juga nyesel sih sempet terlambat keluar dari satu circle gitu hitungannya menurut gue ya. Semoga gue juga agak, tapi nggak apa-apa sih, daripada enggak sama sekali, lebih baik terlambat kan daripada nggak sama sekali. Karena ketika kita tuh udah kayak, kan gini loh, kalau misalkan lo di circle itu nih lo ngerasa lo nggak cocok, lo kan bisa nyari kesibukan lain. Maksudnya kesibukan lain adalah misalkan lo ikut les apa, lo ikut komunitas apa, atau lo ikut di pertemanan lain. Kita tuh nggak tahu, bisa aja nih ketika kita keluar dari si toxic circle ini, entah itu pertemanan ataupun pasangan gitu ya, maksudnya kita bisa dapet jauh yang lebih. Kayak misalnya nih lo biasa gini, ih males banget deh gue nih misalkan sama anak-anak tongkrongan A, terus tiba-tiba lo ikut nih, yaudah deh gue ikut les bahasa Prancis. Ternyata di sana tuh banyak banget orang yang misalkan ternyata udah teman-temannya udah S2 atau misalkan teman-temannya jauh lebih pinter, kan jadi kita kebawa dong. Sedangkan kalau misalkan kita sama teman-teman yang toxic ini, kita tuh gak bakalan maju guys, sumpah. Teman kita tuh mempengaruhi kita banget, mempengaruhi pola pikir banget, sumpah. Makanya menurut gue kayak lo bayangin aja, gue pribadi ya, karena satu circle gue tuh pernah kehilangan circle lain, paham gak? Karena menurut teman-teman gue tuh udah berubah, gue tuh udah gak kayak gue yang dulu. Jadi gue tuh keikut, jadi kayak bercandaan di A gue bawa ke B, dan di B nggak cocok. Dan di situ gue juga tahu ya itu memang salah gue. Kenapa? Karena gue tidak bisa memantaskan diri gue, kayak gue nggak bisa menaruh gue tuh semestinya bersikap ke A dan B itu berbeda. Tapi mungkin karena gue lebih intens ke yang A, gue bawa lah ke B, dan malah jadinya berantem. Dan di situ gue juga lebih kayak oh ya udahlah, gak apa-apa lah gue misalkan kehilangan A dan B, misalkan kayak gitu. Yang penting ya udah gue sekarang jadi lebih maju aja. Ternyata gue juga dapet kok beberapa teman baru yang lebih bisa menerima gue. Menurut gue juga pemandangannya gak gampang ngejudge, kayak gitu-gitu sih kalau gue. Mungkin gue juga mau nambahin sih, kayak mungkin kalau kalian lihat IG White Thoughts gitu ya, yang postingan kita yang people pleaser itu ada kaitannya juga sih. Kayak gaslighting ini kan mempengaruhi kalian gitu ya Pak, atau para korban lah, buat terima-terima aja gitu apa yang mereka omongin. Nah mungkin buat para people pleaser sih ini yang lebih rawan sebenarnya ya buat kena gaslighting itu. Coba kalian bisa gak jadi people pleaser gitu. Jadi kalian lebih bisa ngomong no aja sih. Kayak gue juga beberapa kali juga suka ngomong no juga. Mungkin sama kayak Safira juga gitu ya, walaupun di lingkungan yang banyak dari mereka nggak setuju sama gue tuh, tapi gue no aja gitu. Kayak ya udah, kalau emang mereka nggak suka ya udah, yang penting gue happy, gue nyaman melakukannya. Walaupun memang di situasi itunya nggak nyaman, itu cuma di nggak happy. Iya, cuma di situasi itunya doang. Tapi setelahnya lu udah fine aja, nggak ada yang terjadi gitu, gak ada yang bakal something bad happen gitu loh. Kayak nggak ada, cuma sesaat doang ngerasa nggak enaknya, sisanya mah lu bakal nyaman gitu sih paling itu. Kalau menurut lu sendiri gimana nih? Kalau buat closing statement buat para korban gaslighting and pelaku. Oke, mungkin ini juga sekalian untuk mengakhiri dari podcast kita ya. Jadi kalau menurut gue juga sebenarnya hampir sama dengan Faik juga, sama Safira juga gitu kan. Intinya carilah pertemanan atau lingkungan teman yang benar-benar mengerti lu secara diri lu dari luar maupun dari dalam lu juga gitu kan. Karena menurut gue ketika kita punya teman yang benar-benar paham apa yang kita maksud, apa yang kita mau, sebenarnya gaslighting itu tidak akan terjadi gitu. Mungkin bukan nggak terjadi sih, mungkin akan meminimalisir gitu. Biasanya ada tapi sekarang udah nggak ada gitu. Karena bagi gue sebenarnya
karena kan gaslighting itu kan kayak punya beberapa pendapat ya, karena kan kita juga di lingkungan sekitar itu kan punya beberapa orang-orang yang sebenarnya tuh nggak selalu atau mungkin nggak selamanya kita punya pendapat yang sama gitu kan, tapi kan pasti kita punya pendapat yang berbeda. Tapi bagaimana caranya ketika kita mempunyai atau mungkin dalam kondisi yang berdebat gitu, berdebat pendapat, kita bisa bisa melakukan bahwa nggak harus tanpa gaslighting gitu loh, kita harus mendengarkan pendapat dia dari gimana, terus pendapat gue gimana gitu kan, terus juga lo maunya apa, gue maunya apa, intinya adalah mengkomunikasikan dengan secara benar dan baik juga gitu. Setuju. Biar tidak terjadinya gaslighting gitu. Nah terus juga buat para teman-teman juga yang pendengar, bahwa sebenarnya ingat-ingat aja bahwa diri lo itu adalah maksudnya lebih menginginkan yang seperti apa gitu, di lingkungan yang teman yang seperti apa, karena bagi gue diri lo akan juga bertemu dengan lingkungan yang sama dengan apa yang lo lakukan, atau mungkin apa yang lo yang lo inginkan lah gitu. Pokoknya intinya mencerminkan diri lo itu sendiri gitu. Setuju. Nah mungkin ini juga sudah di penghujung podcast ya, karena kita udah ngomong banyak banget, dan juga gue harap teman-teman bisa mengambil dari manfaat yang kita, dari pengalaman, dari yang cara-caranya gimana untuk meminimalisir tentang gaslighting. Intinya adalah buat teman-teman semuanya, jangan merasa insecure untuk bisa keluar dari lingkungan gaslighting itu sendiri. Nah, sekian dari gua, Faik, dan juga Safira. Jangan lupa untuk tetap ya untuk mendengarkan podcast dari White Talk dan juga episode-episode selanjutnya, karena nanti di episode selanjutnya akan lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Kalau gitu pamit undur diri dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Dadah. Goodbye. Dadah. Dadah.